Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat kue kastengel 1 kilo tepung yang rasanya super juara, super gurih, sama sekali tidak enek, ngeprul, lumer di mulut. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, siapkan 250 gram keju edam dengan 100 gram keju parmesan. Kemudian kita parut pelan-pelan, jangan sampai ditekan supaya hasilnya halus. Pastikan untuk hasil parutannya ini halus, supaya nanti tekstur kastengelnya ini renyah, matang sampai ke dalam dan tidak ada rasa keju yang mentah. Setelah keju edamnya selesai diparut halus seperti ini, selanjutnya sisihkan sebentar. Selanjutnya kita parut keju parmesan. Kita parut dengan cara yang sama seperti keju edam. Jangan ditekan, pelan-pelan saja supaya hasilnya halus. Kalau mau lebih ekonomis, untuk kejunya bisa diganti dengan keju cheddar dan totalnya tetap sama sebanyak 350 gram. Setelah selesai diparut halus seperti ini, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 650 gram margarin. Kemudian tambahkan 150 gram butter. Untuk margarinnya saya menggunakan Royal Palmia, dan untuk butternya saya menggunakan Wisman. Kalau mau menggunakan full margarin juga boleh, totalnya tetap 800 gram. Selanjutnya masukkan 50 gram gula halus dengan cara diayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang. Kita mixer cukup 1 menit saja, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama margarinnya bisa meleleh dan saat dipanggang kuenya bisa melebar dan hasilnya pun keras. Setelah sekitar 1 menit di mixer menggunakan kecepatan sedang, ini sudah tercampur. Kemudian rapikan supaya seluruh adonan bisa tercampur dengan baik. Setelah itu masukkan 5 kuning telur. Lanjut mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur rata. Selain di mixer, bisa juga diaduk menggunakan spatula ya teman-teman. Setelah tercampur, masukkan keju edam dan keju parmesan yang sudah kita parut sebelumnya. Kemudian aduk-aduk menggunakan sendok ataupun spatula. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Untuk keju edam dan keju parmesan tidak perlu dikeringkan ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan 2 saset susu bubuk denkau kemasan 26 gram, 120 gram tepung maizena. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk kejunya, kalau menggunakan keju cheddar, sebaiknya kejunya setelah diparut bisa dijemur selama 4 jam di bawah sinar matahari supaya teksturnya lebih kering. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap supaya lebih mudah mengaduk. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Saat mengaduk seperti ini, pastikan menggunakan sendok kayu ataupun spatula yang kuat karena adonannya ini cukup berat. Selain diaduk menggunakan spatula, bisa juga diuleni menggunakan tangan, tapi pastikan diuleninya cukup sebentar saja, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, suhu tangan atau tubuh kita hangat, bisa menyebabkan margarin ataupun butternya meleleh, dan saat dipanggang bisa menyebabkan adonannya melebar dan hasil kuenya bisa keras. Nah, untuk tepung terigunya sendiri tidak perlu disangrai, karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah, kadar airnya juga rendah, jadi tepung ini paling cocok untuk cookies ataupun kue kering. Tapi kalau mau disangrai juga boleh, tapi pastikan sebelum disangrai beratnya sekitar 1200 gram, karena nanti setelah disangrai akan menyusut. Setelah selesai kita sangrai, kemudian biarkan dingin. Setelah dingin diayak, dan setelah diayak harus ditimbang, beratnya harus 1 kg ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah kalis, sudah bisa dibentuk dan tidak lengket di tangan. Adonannya ini saya pindahkan ke wadah yang lebih kecil supaya mudah ditutup. Pastikan ditutup supaya kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Lalu ambil sedikit adonan, kemudian ratakan. Setelah diratakan, lalu gilas atau pipihkan. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan.
Nah, ini adalah adonan yang pas. Adonan yang pas itu sangat mudah dicetak. Setelah selesai dicetak, lalu taruh atau tata di atas loyang. Untuk loyangnya ini tidak perlu diolesin margarin ataupun minyak goreng ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, selanjutnya kita buat olesan kuning telur. Di dalam wadah siapkan 7 kuning telur. Untuk kuning telurnya saya menggunakan ukuran kecil. Kalau menggunakan ukuran besar cukup 4 butir saja. Dan kalau menggunakan ukuran sedang cukup 5 butir saja ya teman-teman. Setelah itu tambahkan 7 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Supaya warnanya lebih cantik dan terang, tambahkan 7 tetes pewarna kuning telur. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk kuning telurnya, kalau menggunakan kuning telur omega, pewarna makanannya bisa di skip. Setelah tercampur rata, kemudian kita saring supaya hasil olesannya halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya, olesi kuning telur di permukaan adonan. Kita olesi menggunakan kuas yang halus dan lembut supaya hasil olesannya cantik dan rapi. Setelah selesai olesan pertama, jangan menunggu kering, langsung diolesi lagi untuk yang kedua kalinya supaya nanti hasil warnanya cantik. Setelah satu baris selesai diolesi kuning telur, langsung beri topping keju parut. Untuk keju parutnya ini saya menggunakan cheddar craft. Setelah selesai satu baris diolesi kuning telur, langsung diberi topping. Tujuannya supaya kuning telurnya tidak kering. Karena kalau kuning telurnya kering, kejunya tidak akan menempel dengan baik ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diolesi kuning telur dan diberi topping. Selanjutnya ini siap kita panggang, dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang. Saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Kita panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 60 menit. Nanti di menit ke-30 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan ingat untuk lubang yang di atas ditutup supaya nanti topping kejunya matang merata dan warnanya pun cantik. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 50 menit sampai matang atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Yang di oven tangkring sudah 30 menit, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan ingat untuk posisi loyangnya ini sesering mungkin kita putar-putar yang dari samping kiri ke kanan, yang dari kanan ke kiri, yang dari depan ke belakang supaya matangnya merata. Karena oven tangkring panasnya tidak semerata oven listrik ya teman-teman. Kita kembali ke oven listrik setelah 50 menit ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya panggang sisa adonan. Yang di oven tangkring sudah 60 menit, ini kastengelnya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Nah, ini adalah hasil kue dari pemanggangan oven tangkring. Matangnya merata, toppingnya juga warnanya cantik, matang merata, bawahnya tidak gosong. Yang dari oven listrik juga sama, matangnya merata, tidak gosong, kejunya juga warnanya cantik. Nah, ini dia kue kastengel 1 kilo tepungnya sudah jadi. Kue ini buatnya mudah, hasilnya sangat cantik, matang merata. Teksturnya ini super duper renyah banget sampai ke dalam, sama sekali tidak ada rasa keju yang mentah, lumer, pecah di mulut, sama sekali tidak enek, gurih. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Setelah kuenya sudah dingin atau suhu ruang, susun di dalam toples atau wadah tertutup. Satu resep ini jadi 5,5 toples kemasan 500 gram dan berat bersihnya sekitar 2 kg ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.